Polygon sudah bertumbuh begitu besar, tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa mereka jadinya beberapa bulan lalu. Dan ini semua sangat menarik bagi para pendukung dan pengguna Matic. Selama setahun terakhir, Polygon telah menjalin banyak kemitraan dan tumbuh semakin besar dalam mengerjakan solusi skalabilitas yang luar biasa, penting banget untuk Ethereum. Mari kami bawa kalian menjelajahi semua update penting ini sejak terakhir kami membahas ekosistem Polygon. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion untuk finance dan crypto. Kami bukan penasihat keuangan, jadi jangan anggap informasi yang kami bagikan sebagai nasihat atau saran untuk jual beli aset tertentu, karena informasi yang kami bagikan hanya untuk edukasi. Polygon yang kita kenal adalah sebuah sidechain atau chain sampingan untuk membantu Ethereum. Namun kini mereka juga memiliki fokus dalam membangun lapisan 2 di atas Ethereum persis yang pernah kami bahas bernama Rollups. Mari kita tengok macam-macam layer 2 itu yang mereka sedang kerjakan. Pertama ada Polygon Avail. Polygon telah mengumumkan peluncuran solusi ketersediaan data untuk tujuan umum yang disebut Avail. Ketersediaan data ini sering disebut sebagai DA dalam bahasa Inggris, yang mana suatu fondasi penting dalam blockchain. Seperti namanya, DA menyajikan data yang perlu dikonsumsi sebuah blockchain untuk dapat hidup dan berjalan. Polygon mengungkapkan bahwa Avail akan berfungsi sebagai alat DA untuk berbagai blockchain. Salah satu rintangan utama untuk meningkatkan skala blockchain yang efektif adalah masalah ketersediaan data atau DA ini. Aktor jahat itu bisa menyiarkan blok ke jaringan dengan data yang tidak lengkap atau yang terkorupsi, dan peserta lain biasanya tidak paham dan ceroboh. Untuk mengatasi masalah ini, Polygon Avail menggunakan coding yang dapat dihapus dan adanya komitmen polinomial untuk bisa memerangi bukti encoding data yang menipu dengan membuat lapisan DA 2 dimensi. Daripada membuat protokol DA sendiri, lapisan eksekusi dapat melepas beban ke Polygon Avail yang bertindak sebagai situs penampung data yang aman. Untuk chain mandiri, berinteraksi dengan Polygon Avail kabarnya akan membantu jaringan itu merasakan keamanan dari validator Avail yang sama. Artinya mereka bisa menyelesaikan masalah DA tanpa perlu menjalankan set validator sendiri. Lalu untuk protokol layer 2, mereka dapat memperluas hasil produksi skalabilitas dengan menerapkan Avail untuk mengamankan fungsi DA. Kalau kita ngomongin soal upaya berkelanjutan untuk meningkatkan skalabilitas blockchain, salah satu pendiri Polygon, Anurag Arjun, pernah bilang, Avail adalah komponen kunci dari paradigma baru di mana blockchain akan bekerja di masa depan. Kami percaya solusi peningkatan skala yang off-chain dan blockchain mandiri akan membutuhkan solusi DA yang dapat meningkat skala dan kuat. Kami senang bisa bekerja mengatasi masalah ini. Selanjutnya ada Polygon Hermes. Polygon juga bergabung dengan platform rollup bernama Hermes Network. Akuisisi itu bernilai sekitar $250 juta berdasarkan harga Matic saat kesepakatannya tercapai. Hermes akan diserap ke dalam ekosistem Polygon dengan nama Polygon Hermes, di mana ia akan menjadi bagian dari lini produk Polygon. Seluruh proyek Hermes, karyawan, staf anggota, teknologi, dan token HEES diintegrasikan ke dalam platform Polygon. Pemegang token HEES bisa menukarnya dengan token Matic sesuai dengan rasio 3,5 Matic per 1 HEES. Merger antara Polygon dan Hermes adalah penggabungan lengkap yang pertama dari satu jaringan blockchain ke jaringan lainnya. Ini sejauh pengetahuan kami adalah merger penuh pertama di mana satu jaringan akan sepenuhnya menyerap yang lain, termasuk menyerap tokennya. Hermes adalah Rollup Zero Knowledge atau ZK yang dalam istilah awam memungkinkan satu pihak membuktikan kepada pihak lain bahwa mereka menyimpan informasi privat tanpa mengungkapkan informasi apa itu. Kalian perlu nonton episode Mina Protocol yang sudah kami buat untuk memahami cara kerja teknologi ZK ini. Dan juga tonton episode kami tentang layer 2 Ethereum untuk memahami cara kerja teknologi Rollups. Karena ZK Rollups itu sangat penting untuk masa depan blockchain. Kami anggap kriptografi ZK sebagai satu-satunya sumber daya strategis terpenting untuk peningkatan skala blockchain dan pengembangan infrastruktur. Kami bahkan punya tujuan jelas untuk menjadi kekuatan utama dan kontributor di bidang ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Begitu kata Bielik, salah satu co-founder Polygon. Selanjutnya kita ada proyek Polygon Nightfall.
Ernst & Young, sebuah perusahaan layanan dan teknologi profesional global, berkolaborasi dengan Polygon dalam membangun dan menerapkan peningkatan skala dan solusi enterprise untuk ekosistem Ethereum. EY dan Polygon akan bekerja pada Polygon Nightfall, yakni rollup yang berfokus pada privasi. EY juga akan menawarkan produk blockchain lain dan secara bersama mengembangkan blockchain baru berbasis Polygon untuk penggunaan perusahaan enterprise. EY mengumumkan versi awal Nightfall pada tahun 2019 sebagai seperangkat protokol untuk memungkinkan transaksi privat di mainnet Ethereum. Itu adalah kontribusi besar pertama dari perusahaan besar untuk upaya pengembangan infrastruktur Ethereum dan dengan cepat menempatkan dirinya sebagai salah satu solusi privasi paling menonjol di Ethereum. Tim EY atau Ernst & Young mulai eksplor solusi peningkatan skala Ethereum ini untuk mengatasi masalah dan memungkinkan penggunaan serta adopsi yang lebih luas. Hasilnya adalah Nightfall 3, yaitu versi Nightfall berikutnya yang dapat meningkat skala. Polygon Nightfall 3 juga merupakan jenis ZK Rollup, sama seperti yang dari tadi kami bahas di awal. Tapi yang ini, ZK Rollup-nya bersifat privat. Privasi merupakan syarat dasar bagi perusahaan, serta salah satu fitur yang dibutuhkan pengguna blockchain. Jadi mereka percaya ini sangat dibutuhkan dan mungkin memiliki kecocokan serta adopsi pasar yang bagus. Selanjutnya kita punya proyek Polygon Maiden. Polygon juga telah meluncurkan mesin virtual Maiden yang bertenaga ZK Stark. ZK Stark adalah bentuk teknologi ZK juga, Zero Knowledge. Tapi kata Stark adalah singkatan dari bahasa Inggris Scalable Transparent Argument of Knowledge. Artinya Stark adalah salah satu metode untuk mengaburkan, membuktikan, atau memverifikasi informasi secara algoritmis. Polygon berkomitmen lebih dari $1 miliar untuk pengembangan teknologi ZK yang model ini. ZK Rollup adalah solusi yang sangat menjanjikan, tapi kelemahan utamanya sulit untuk mendukung logika dan transaksi arbitrer termasuk EVM atau mesin virtual Ethereum. Artinya Polygon memecahkan tantangan itu dengan proyek yang bernama Maiden ini. Dengan Maiden, jadinya agak mudah untuk membangun ZK Rollup yang bisa menjalankan transaksi dan program apapun termasuk yang saat ini sudah ada dan tinggal di Ethereum. Salah satu penerapan ZK Stark itu adalah untuk digunakan DeFi yang kompleks atau digunakan asuransi mobil desentral atau proyek perawatan kesehatan karena semuanya butuh verifikasi identitas. ZK Stark bisa menyunting informasi sensitif pada aset digital seperti misalnya ada SIM atau paspor serta mengurangi ukurannya agar bisa diverifikasi lebih cepat oleh blockchain. Jadi guys, setelah kita ngobrol ini banyak soal teknis kan, teknologinya yang bullish banget untuk kegunaan Polygon dalam meningkatkan skalabilitas ekosistem Ethereum, sebenarnya masih ada banyak lagi perkembangan bagus yang telah mereka lalui belakangan ini. Ada integrasi Polygon dengan OpenSea yang menjadikan transaksi dan pencetakan NFT lebih terjangkau dan cepat. Lalu ada perusahaan nama domain blockchain yang berjudul Unstoppable Domains yang masuk ke Polygon juga. Jadi para customer tidak perlu bayar biaya gas mahal untuk mendaftarkan nama domain NFT mereka. Selanjutnya ada layanan Chainlink yang bernama Keepers yang beroperasi di mainnet Polygon juga. Dan ini adalah solusi yang direkomendasikan bagi developers Polygon untuk mengamankan automasi smart contract mereka. Jadi ekosistem Polygon dapat membangun aplikasi yang jauh lebih maju, lebih canggih, dan kaya dengan fitur yang terautomasi penuh. Lalu kita bisa lihat Liga NFL yang bereksperimen dengan NFT untuk meraih reaksi konsumen mereka. Liga NFL memasangkan tiket yang dibeli orang dengan NFT yang mana sempat mereka rilis batch pertamanya juga di Polygon. Beralih ke topik penyimpanan data, ada integrasi Polygon dengan Awiv. Kalau sudah nonton video kami tentang Awiv pasti kalian paham. Tapi intinya mereka menyediakan penyimpanan data permanen yang sekarang mulai tersedia di Polygon juga. Jadi pengguna bisa bayar upload data dengan token Matic dan developers disediakan dengan ruang di dalam aplikasi Polygon melalui jaringan bundle Awiv. Langkah selanjutnya adalah membawa kemampuan yang sama ke semua dompet pengguna di ekosistem Polygon. Kemudian kita masuk ke ekosistem Cosmos. Polygon bekerja sama dengan Akash Network, yakni penyedia infrastruktur untuk pasar cloud computing bagi Web3, yang mana mendorong aplikasi untuk pindah dari layanan cloud terpusat seperti Amazon Web Services, Google Cloud, dan Microsoft Azure, yang mana semuanya itu lebih mahal 2 kali lipat, mereka terpusat, dan sering mengubah syarat layanan mereka.
Lalu hal terakhir yang bisa kami sebut untuk hari ini adalah Polygon Studios bergabung dengan Metaverse Division, yang mana melalui kemitraan ini Polygon menerima alokasi tanah yang bersumber dari total 20% tanah milik Division dialokasikan di Decentraland untuk mitra strategis seperti Polygon Studios ini. Polygon Studios adalah cabang Polygon yang fokus pada pertumbuhan blockchain gaming dan industri NFT global, serta menjembatani kesenjangan antara game Web 2 dan Web 3 melalui investasi, pemasaran, dan dukungan pengembang. Ekosistem Polygon Studios ini terdiri dari game dan proyek NFT yang sangat disukai banyak orang seperti OpenSea, Upshot, Aavegotchi, Zedrun, Skyweaver by Horizon Games, Decentraland, Mega Cryptopolis, Neon District, Cometh, dan Decentral Games. Jadi masih ada banyak lagi guys sebenarnya, tapi kami tidak sempat untuk bahas hari ini. Intinya, integrasi dengan Polygon itu masih luar biasa banyak dengan bursa exchange. Ada program akselerator Web3, dan bahkan proyek metaverse besar seperti The Sandbox juga mengintegrasikan proyek mereka dengan Polygon. Jauh lebih banyak hal yang Polygon sudah kerjakan sangat keras di balik layar, dan hal yang paling bullish untuk semuanya adalah mereka menawarkan solusi skalabilitas ke ekosistem Ethereum untuk bisa membantu sang raja smart contract yang dominan ini untuk bisa mencapai adopsi massal dan global. Gimana menurut kalian guys? Adakah dari kalian yang sudah megang Matic sejak lama dan menggunakan ekosistem Polygon? Beritahu pendapat kalian tentang bullishnya update ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan juga subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru apapun dari kami. Terima kasih juga untuk dukungan kalian, kami sekarang sudah mencapai 100.000 subscribers. Mohon kalian tunggu informasi selanjutnya dari kami mengenai giveaway yang akan kami lakukan dan akan kami umumkan di hari Sabtu ini melalui video Q&A. Jadi kalian juga follow ke semua akun media sosial yang linknya akan kami sediakan di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!